Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah kembali klik dan menonton video saya. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal moderasi beragama. Untuk menjawab soal-soal moderasi beragama itu, yang penting teman-teman harus menguasai kunci dalam menjawab soal moderasi beragama itu. Teman-teman harus selalu mengingat 4 indikator penting dalam moderasi beragama. 4 indikator utama dari moderasi beragama yaitu yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yang kedua anti kekerasan, yang ketiga toleransi, dan penerimaan terhadap tradisi yang ada di sekitar masyarakat. Teman, ini ada beberapa FR dari teman-teman yang telah mengikuti tes moderasi beragama beberapa waktu yang lalu. Di antaranya, di dalam soal moderasi beragama itu banyak keluar soal-soal tentang Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal yang berkaitan dengan agama. Semua optionnya itu bagus-bagus dan hampir mirip. Teman-teman, semoga dengan pembahasan soal dari video ini bisa membantu teman-teman dalam menjawab nanti atau mempermudah teman-teman dalam menjawab tes di kompetensi tambahan. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita ke soal. Mari kita belajar bersama. Soal nomor 1. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan pasal 29 ayat 2 adalah: A. Warga negara Indonesia bebas memilih beberapa agama sesuai dengan yang dipercayai. B. Negara membatasi warganya untuk beribadat menurut agama yang diyakininya. C. Warga negara Indonesia bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai. D. Negara melarang warga negara Indonesia untuk memilih agama sesuai keyakinannya. E. Warga negara Indonesia hanya diperbolehkan bebas beribadah menurut agama yang telah ditentukan dalam undang-undang. Nah, kita lihat dulu isi dari pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita lihat option yang lagi, warga negara Indonesia bebas memilih beberapa agama sesuai dengan yang dipercayainya. Ini kurang tepat karena ada beberapa agama. Yang B, warga membatasi warganya untuk beribadat. Ini juga tidak. Yang C, warga negara Indonesia bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai. Nah, kita simpan dulu yang C. Yang D, negara melarang warga negara Indonesia untuk memilih agama. Ini juga tidak. Yang E, warga negara Indonesia hanya diperbolehkan bebas beribadah menurut agama yang telah ditentukan dalam undang-undang. Ya, ini tidak ada ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 2, contoh penerapan pasal 29 ayat 2 dalam kehidupan sehari-hari kecuali setiap agama dapat melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. B. Kampus mendirikan organisasi keagamaan untuk masing-masing agama untuk menampung para mahasiswa dari berbagai latar agama. C. Pemerintah mengakui hari libur keagamaan masing-masing agama. D. Orang Hindu di Bali merayakan hari raya keagamaannya dengan tenang. Begitu juga Kristen, Konghucu, dan agama lainnya. E. Setiap orang berhak memilih dan mengganti agama sesuai keyakinannya tanpa paksaan. Nah, jadi contoh penerapan pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, jadi yang tidak sesuai dengan pasal 29 ayat 2 penerapannya, kita lihat dulu yang A, setiap agama dapat melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Nah, ini di dalam indikator moderasi beragama juga melarang kita itu melakukan hal yang bertentangan dengan pokok ajaran agama. Jadi antara satu agama dengan agama yang lainnya tidak boleh dicampur adukkan. Yang B, kampus mendirikan organisasi keagamaan untuk masing-masing agama untuk menampung para mahasiswa dari berbagai latar agama. Nah, di sini kampus mendirikan organisasi keagamaan untuk masing-masing agama. Jadi masing-masing agama itu ada organisasinya sendiri. Jadi tidak ada penggabungan atau pencampuran antara satu agama dengan agama yang lainnya. Yang C, pemerintah mengakui hari libur keagamaan masing-masing agama. Nah, ini juga benar.
Orang Hindu di Bali merayakan hari raya keagamaannya dengan tenang, begitu juga Kristen, Konghucu, dan agama lainnya. Ini juga benar. Yang E, setiap orang berhak memilih dan mengganti agama sesuai keyakinan tanpa paksaan. Nah, ini juga sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Nah, yang agak bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 yaitu yang A. Jadi jawabannya kecuali yang A. Berdasarkan pernyataan di atas, perilaku yang menyimpang dari pengamalan Pancasila sila pertama ditunjukkan oleh, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat di nomor 1, berpenampilan mewah dan suka berfoya-foya. 2, menolak bantuan dari yang berbeda agama. 3, mengganggu orang yang sedang beribadah. 4, iri terhadap orang yang hidupnya berkecukupan. 5, menganggap sesat orang dari agama lain. Nah, untuk nomor 1 itu pelanggaran dari sila kelima. Sila kelima itu butir tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nomor 2, menolak bantuan dari yang berbeda agama. Nah, ini adalah sila ke-1. Nomor 3, mengganggu orang yang sedang beribadah. Ini juga sila 1. Iri terhadap orang yang hidupnya berkecukupan. Ini merupakan salah satu pelanggaran dari sila kedua. Nomor 5, menganggap sesat orang dari agama lain. Ini juga adalah contoh perilaku menyimpang dari sila pertama. Jadi jawabannya adalah nomor 2, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah C. Alasan mengapa bintang emas dijadikan lambang sila ke-1 Pancasila adalah A. Bintang emas melambangkan 5 agama yang diakui di negara Republik Indonesia. B. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. C. Bintang emas menggambarkan 5 agama cerminan kehidupan bangsa yang saling menghargai. D. Bintang emas adalah simbol keagamaan yang merupakan identitas bangsa Indonesia. E. Bintang emas adalah simbol negara Indonesia melindungi kebebasan dalam beragama. Nah, jadi alasan mengapa bintang emas dijadikan simbol atau lambang sila pertama yaitu alasan yang paling tepat adalah bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. A1, B2, C3, D4, E1 dan 2. Jadi ini sesuai dengan alinea. Nah, di dalam alinea ketiga itu ada bunyi atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan. Nah, di sini atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi itu sesuai dengan alinea ketiga. Soal nomor 6, negara Indonesia adalah negara yang memiliki beraneka ragam budaya dan agama. Di Indonesia sendiri diakui 5 agama dan dijamin kebebasan oleh negara. Hal yang dapat kita lakukan antara satu agama dengan agama lain untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah kecuali A. Membantu pembangunan tempat ibadah. B. Saling berbagi pada saat perayaan agama dalam bentuk sandang ataupun pangan. C. Bekerja sama untuk menjaga keamanan selama jalannya perayaan agama tertentu. D. Memberikan izin agama lain beribadah di tempat ibadah agama kita karena keadaan darurat. E. Saling mengingatkan dan memberikan waktu pada tiap orang dengan agama berbeda untuk beribadah. Nah, A. Membantu pembangunan tempat ibadah ini. Nah, yang A ini adalah sesuatu hal yang masih wajar ya, membantu pembangunan tempat ibadah. Yang B, saling berbagi pada saat perayaan agama dalam bentuk sandang ataupun pangan, ini juga masih wajar. Jadi yang B masih wajar. Yang C, bekerja sama untuk menjaga keamanan selama jalannya perayaan agama tertentu, ini juga masih wajar. Memberikan izin agama lain beribadah di tempat ibadah agama kita karena keadaan darurat. Nah, ini yang D, apapun alasannya, antara satu agama dengan agama yang lainnya itu pasti memiliki tempat ibadah masing-masing. Biarpun memang dalam kondisi darurat, yang E, saling mengikatkan dan memberikan waktu pada tiap orang dengan agama berbeda untuk beribadah. Ini juga sesuatu hal yang wajar, jadi jawaban yang tepat adalah D. Di bawah ini termasuk akulturasi budaya dan agama yang mencerminkan moderasi beragama kecuali
A. Perayaan Grebeg Maulud. B. Lakon Wayang Petruk Jadi Raja. C. Serat Cebolek. D. Menara Kudus. E. Perayaan Saketanen. Kita lihat dulu, Grebeg Maulud itu diadakan setiap 12 Rabiul Awal atau Maulud sebagai perayaan hari lahir Nabi Muhammad yang selalu dinantikan oleh masyarakat dan wisatawan. Grebeg Maulid ini sebagai wujud syukur dan sedekah dari Keraton Yogyakarta atas berkah kemakmuran yang dapat dinikmati bersama masyarakat. Nah, jadi di sini ada akulturasi atau peleburan atau pencampuran antara budaya dan agama. Nah, budayanya itu adalah Grebeg Maulud dan di dalam agama Islam. Nah, jadi perayaan Grebeg Maulud ini adalah salah satu contoh akulturasi budaya dan agama. Yang B. Lakon Wayang Petruk Jadi Raja. Pada awal masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara, khususnya di Tanah Jawa semasa Wali Songo, kisah Mahabharata yang merupakan induk cerita seni pewayangan sempat mengalami sedikit modifikasi atau gubahan. Konon untuk kepentingan dakwah. Nah, di sini karena ada kepentingan dakwah. Nah, dakwah ini kan menyangkut tentang keagamaan. Satu fragmen yang tersohor hasil karya Sunan Kalijogo adalah salah seorang wali dari Wali Songo yang fenomenal dan kontroversial. Adalah sebuah kisah berjudul Petruk Jadi Ratu. Ini bahasa kita adalah Petruk Jadi Raja ya. Yang dalam dunia pewayangan lazim dikenal dengan lakon caragan. Jadi di sini ada akulturasi budaya dan agamanya. Nah, ini adalah seni pewayangan. Ini adalah budaya dan diakulturasikan atau dicampurkan ke dalam agama. Ini juga yang B adalah salah satu contoh akulturasi budaya dan agama. Yang Serat Cebolek. Alkisah ulama-ulama Pantura marah karena ada seorang tokoh agama dari Tuban, Haji Mutamakin atau Haji Cebolek mempelajari serat Dewa Ruci dan mengajarkan ilmu mistik yang dipandang sesat. Para ulama itu berpikir bahwa tidak patut agama Islam dicampur adukkan dengan ajaran kosmologi pra-Islam. Kisah tersebut ditulis dalam Serat Cebolek atau Serat Cebolek karya Yasadipura I. Serat Cebolek berkaitan dengan Haji Mutamakin yang mempelajari kitab Dewa Ruci dan kitab Bima Suci. Jadi Serat Cebolek ini ada karya sastra. Nah, apakah ini termasuk ke dalam akulturasi budaya terhadap agama? Oke, kita lihat yang C lagi, ada namanya Menara Kudus. Menara Kudus juga merupakan salah satu bangunan kuno hasil dari akulturasi kebudayaan Hindu Jawa dalam Islam. Ini jelas yang Menara Kudus itu adalah hasil akulturasi budaya dan agama. Yang E, upacara sekaten adalah upacara tradisional yang diselenggarakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Upacara ini diselenggarakan secara periodik 1 tahun sekali, yaitu setiap tanggal 5-11 Rabiul Awal. Ini jelas upacara ini adalah akulturasi atau pencampuran budaya terhadap agama Islam. Nah, jadi yang kurang tepat di antara kelima option ini, yang kurang tepat itu adalah Serat Cebolek. Serat Cebolek ini hanya merupakan sebuah karya sastra, jadi belum ada kaitan yang erat antara akulturasi budaya dan agama. Seorang warga bernama Elia mengeluarkan statement di akun media sosialnya untuk merevisi isi Al-Quran. Tindakannya ini termasuk pelanggaran sila ke A1, B, 2, C, 3, D, 4, E5. Dan untuk soal nomor 8 ini, saya persilakan kepada teman-teman untuk menjawab, dan silakan menjawab di kolom komentar menurut pendapat teman masing-masing.